Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perihal uji validitas data. Yang pertama di sini kita sudah punya data, ada item 1 sampai 10, item 1 sampai 10, subjeknya atau jumlah datanya ada 12. Yang pertama kita kopikan seluruh data ini ke SPSS. Sini kita pakai SPSS yang tipe 16. Nah, kita klik variable view. Ya, di sini ini sudah saya ganti. Ketika belum diganti itu masih berbentuk default ya, variabel bla bla bla. Nanti silahkan diganti dengan item 1 sampai 10 dan terakhirnya itu total. Kopikan semuanya di sini. Ya, di copy ini semua dengan totalnya juga. Oke, setelah di copy semuanya, lalu kita klik analyze, lalu klik correlate, lalu klik beaver rate. Oke, tampilannya seperti ini. Nanti silakan pindah semua ya ke kolom yang kanan di variable, lalu klik OK. Ya, akan muncul outputnya seperti ini. Oke, untuk mengetahui valid atau tidaknya, karena jumlah datanya itu 12 dan sudah ada rumusnya, 12 itu totalnya atau person correlation yaitu 0,575. Jika di bawah 0,575, 576 maksudnya, itu tidak valid. Di sini kita cek yang tidak valid adalah item 1, item 9, item 10. Yang lainnya di atas 0,575. Nah, itu berarti item 1, 9, dan 10 itu tidak valid. Terima kasih. Nama saya Arif Hafianto. Kita selanjutnya melakukan uji reliability. Setelah kita tahu mana data yang valid, mana yang tidak, lalu kita melakukan uji reliability. Yang pertama klik analyze, lalu klik scale, klik reliability analyze. Ya, kita dari awal ulang. Oke, semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan, kolom kanan. Lalu kita kembalikan item yang tidak valid yang sebelumnya itu, yaitu item 1, item 9, item 10. Ya, setelah itu lalu kita klik OK. Oke, muncul hasil seperti ini. Ya, reliability. Oke, karena jumlah datanya 12, itu untuk nilai alfanya itu 0,6 minimal. Kalau misalkan di atas 0,6 berarti data tersebut reliability atau data tersebut hasilnya reliability. Jadi kalau misalkan di atas 0,6 bisa dikatakan seperti ini, butir-butir instrumen penelitian tersebut reliable. Seperti itu. Terima kasih. Oke, nama Arif Hafianto. Kali ini kita akan melakukan uji normalitas data. Yang pertama kita perlu persiapkan datanya. Di sini sudah ada. Ini ada harga saham, ada per, ada ROI dari tahun 1990 sampai 2007. Ya, seperti biasa. Ini kita buka SPSS terlebih dahulu. Ya. Yang pertama kita buat di nomor 1 variabel Y, 2 X1, 3 X2. Silakan beli label yang Y harga saham, yang X1 per, yang X2 ROI. Desimal jangan lupa dikosongkan. Tadi biasanya kan 2 di sini. Kita perkecil jadi 0. Terus kita kopikan data yang tadi. Copy. Ya, kita paste ke SPSS.
Oke, setelah sudah, langkah selanjutnya adalah klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu klik Explore. Ya, ini semuanya yang ada di sini, itemnya kita pindahkan semua ke dependent list. Setelah itu kita klik Plot, lalu kita checklist normality plot with test. Kita klik Continue, lalu klik OK. Ya, muncul hasilnya seperti ini. Oke. Test of normality. Nah, ini kan sig-nya ya dari harga saham dari per itu kan 0,2. Kalau misalkan di atas 0,05 berarti data berdistribusi normal. Berarti dari example tadi, dari contoh yang tadi, itu data berarti berdistribusi normal. Oke, sekian, terima kasih. Nama saya Arif Yafianto. Oke, kita lanjut di uji linearitas. Yang pertama, buka aplikasi SPSS. Oke, kita di sini berikan contoh. Yang pertama, di sini kita tulis motivasi, lalu di kolom kedua kita tulis prestasi. Di label kita beri di motivasi, kita tulis motivasi belajar. Di kolom prestasi kita ketik prestasi belajar. Kita beralih ke data view. Ya. Di sini kita sudah punya data, motivasi prestasi sudah ada angkanya. Lalu kita klik Analyze. Ya. Lalu kita klik regression. Kita klik linear. Ya. Prestasi belajar kita pindah ke kolom dependent, motivasi kita pindah ke kolom independent. Lalu kita klik save, kita checklist unstandardized. Ya, klik continue, lalu OK. Oke, setelah muncul, nah di sini kita ada muncul di sini kolom residu. Ya, lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita klik Analyze, kita klik non-parametric test, kita klik one sample KS. Ya, lalu yang residu tadi kita pindahkan ke test variable list. Ya, ini pastikan checklist normal. Klik OK. Oke, di sini sudah muncul one sample Kolmogorov Smirnov test. Di sini asim sig detailnya 0,993. Berdasarkan teori ya yang di awal itu, kalau misalkan lebih besar dari 0,05 berarti data tersebut dianggap linear atau terdistribusi normal. Oke, terima kasih.